Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa sekalian. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 merupakan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara akan menyampaikan kepada Anda sekalian mengenai pengertian serta cara menghitung PPh pasal 25. Nah, pada video kali ini sebelum kita masuk pada pembahasan, ada baiknya dari kami memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Nama saya Muhammad Arif Sirait, NPM 1905170034. Di sini saya sebagai moderator. Nama saya Diana Vista dengan NPM 19051746. Nama saya Intan Nurida Boru Ginting, NPM 1905170052. Nama saya Vira Anissa Pasaribu dengan NPM 1905170040. Nama saya Marina Hutagalung dengan NPM 1905170007. Nama saya Herdini Azara dengan NPM 1905170018. Nama Sylvia Monica, NPM 1905170026. Kalian sudah lihat kan siapa yang akan menyampaikan materi pada video kali ini? Maka dari itu, ayo teman-teman sekalian, saksikan video ini, pahami supaya kalian dapat mengerti apa itu PPh pasal 25, serta kalian dapat melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 25. Yuk ikuti video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PPh pasal 25. Jadi apa sih PPh pasal 25 ini? Jadi teman-teman, PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, baik itu badan maupun orang pribadi, yang diangsur tiap bulan dalam waktu berjalan. Misalnya nih, pada tahun 2020 kita bisa mencicil PPh pasal 25 ini mulai dari Januari sampai Desember. Jadi, kita itu bayar tiap bulan sebagai angsuran. Itulah yang disebut dengan PPh pasal 25. Nah, angsuran PPh pasal 25 ini bisa dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak terhadap pajak yang harus dibayar pada akhir tahun. Bahwa PPh 25 ini diasumsikan penghasilan tahun lalu sama dengan tahun semalam, yang artinya kejadian tahun lalu diibaratkan kejadian tahun ini dan kejadian tahun ini sama dengan kejadian tahun depan. Nah, makanya di sini diberikan namanya angsuran pajak untuk meringankan kita. Angsur dulu, bayar dulu, nanti dilaporkan SPT tahunannya. Yang kita bayar ini menjadi pengurang kredit pajak. Nah, PPh 25 ini bisa menjadi kredit pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dianita. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan PPh pasal 25. Jadi besarnya angsuran PPh pasal 25 ini dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutama sesuai dengan SPT. SPT yaitu surat pemberitahuan tahunan. Setelah diketahui pajak penghasilan terutamanya, maka akan dikurangi dengan kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak dalam negeri ini dikategorikan menjadi dua, yaitu orang pribadi dan juga badan usaha. Untuk orang pribadi, kredit PPh pasal 21 juta rupiah, maka tarif pajaknya sebesar 5%. Untuk yang penghasilan 50 juta 1 perak sampai dengan 250 juta, maka tarif pajaknya sebesar 15%. Untuk yang penghasilannya 250 juta 1 perak sampai dengan 500 juta, maka tarif pajaknya sebesar 25%. Dan untuk penghasilan yang di atas 501 perak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 25 dalam beberapa kasus. Yang pertama, angsuran PPh pasal 25 sebelum SPT tahunan disampaikan. Batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga. Sedangkan untuk wajib pajak badan adalah akhir bulan keempat. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
sebelum SPT tahunan disampaikan adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contoh, surat pemberitahuan tahunan pajak baru disampaikan di bulan Maret, maka untuk bulan Januari dan Februari besarnya angsuran pajak sama dengan bulan yang lalu, yaitu bulan Desember, misalnya 1 juta. Yang kedua, angsuran PPh pasal 25 dalam hal terbit SKP. Apabila dalam tahun berjalannya pajak diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan tersebut dan mulai berlaku di bulan berikutnya. Contoh, berdasarkan SPT tahunan yang dikeluarkan oleh wajib pajak pada bulan Maret, angsuran yang harus dibayar sebesar Rp1.250.000. Pada bulan Juni, SKP baru diterbitkan dan menghasilkan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulannya adalah 2 juta. Maka yang sebesar 2 juta ini mulai berlaku di bulan berikutnya, yaitu bulan Juli. Yang ketiga, angsuran pajak penghasilan pasal 25 jika terdapat kompensasi kerugian. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam hal wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah sebesar penghasilan pajak tahun yang lalu atau dasar perhitungan lainnya setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian, lalu dikurangi dengan penghasilan pajak yang dipungut ataupun yang dipotong serta penghasilan pajak yang dibayarkan ataupun yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 22, 23, dan 24 Undang-Undang PPh. Berikut saya akan menjelaskan contoh bagaimana cara menghitung PPh pasal 25 jika terdapat kompensasi kerugian. Soal berikut di mana penghasilan PT Dira tahun 2009 adalah sebesar 250 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Pada tahun 2009, PPh yang dipotong ataupun yang dipungut pihak lain sebesar 8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar ataupun yang terutang di luar negeri. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 25. Pertama-tama bagaimana cara menghitung pasal 25 adalah dengan mengurangkan pajak penghasilan tahun yang lalu yaitu sebesar 250 juta dikurang dengan kompensasi kerugiannya sebesar 50 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 200 juta. Lalu kita hitung PPh terutangnya, yaitu dengan 25% dikali 200 juta yang tadi, 200 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 50 juta. Lalu dikurangi dengan PPh yang terutang ataupun yang dipotong sebesar 8 juta. Maka dapatlah besarnya angsuran pajak bulanan angsuran pajak dari PT Dira tahun 2010 adalah sebesar 42 juta dan besarnya angsuran pajak PT Dira per bulan adalah 42 juta dibagi 12 bulan sama dengan 3.500.000. Yang keempat, angsuran pajak penghasilan pasal 25 atas penghasilan tidak teratur. Sebelumnya, penghasilan teratur itu adalah penghasilan yang lazimnya diterima ataupun yang diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan, harta ataupun modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final. Sedangkan penghasilan tidak teratur itu adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap sekali dalam 1 tahun ataupun periode lainnya.
Besarnya pajak penghasilan pasal 25 dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur sebesar penghasilan pajak tahun yang lalu ataupun dasar perhitungan lainnya setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur, lalu dikurang dengan penghasilan pajak yang dipotong ataupun yang dipungut serta penghasilan pajak yang dibayarkan ataupun yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai dengan pasal 21, 22, 23, dan 24. Undang-Undang PPH. Berikut saya akan menjelaskan contoh soal bagaimana cara menghitung PPH pasal 25 atas penghasilan tidak teratur. Contohnya, penghasilan Tuan Abbas tahun 2009 adalah sebesar 300 juta, sedangkan penghasilan tidak teratur Tuan Abbas adalah sebesar 20 juta. Pada tahun 2009, PPH yang dipotong ataupun yang dipungut pihak lain sebesar 10 juta, dan pajak yang dibayarkan ataupun yang terutang di luar negeri sebesar 50 juta. Hitunglah PPH pasal 25-nya. Yang pertama, kita kurangkan pajak penghasilan tahun yang lalu dikurangkan dengan penghasilan tidak teratur, yaitu sebesar 300 juta dikurang 20 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 280 juta. Lalu kita hitung PPH terutangnya. Sebesar 25% dikali 280 juta. Dapatlah hasilnya sebesar 70 juta. Lalu dikurangkan dengan PPH yang dipotong. PPH yang dipotong ataupun yang dipungut. Sebesar 10 juta. Lalu dikurangi dengan PPH yang dibayar ataupun yang terutang di luar negeri. Sebesar 5 juta. Dapatlah hasilnya besarnya angsuran pajak per tahun PT Abbas tahun 2010 adalah sebesar 55 juta. Serta besarnya per bulan yaitu 55 juta dibagi 12 dan dapatlah hasilnya 4.583,33 per bulan. Yang kelima, anggaran PPH pasal 25 jika SPT tahunan terlambat disampaikan atau diberikan perpanjangan menyampaikan SPT. Jika audit laporan keuangan perusahaan belum selesai dilakukan atau dana belum tersedia untuk membayar pajak yang terutang, maka perusahaan harus menyampaikan SPT tahunan PPH setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan. Ada konsekuensi yang terjadi atas PPH pasal 25, yaitu apabila nilai PPH pasal 25 atas penghitungan lebih besar dari yang telah ditetapkan atau yang telah dibayar, maka kekurangan diberikan denda ataupun sanksi berupa bunga 2% setiap bulannya sejak jatuh tempo. Penyetoran PPH pasal 25 ini dibayarkan sampai dengan tanggal penyetorannya. Apabila PPH pasal 25 lebih besar dari yang telah dibayarkan, maka dapat dipindah bukukan ke PPH pasal 25 bulan-bulan berikutnya. Yang keenam, anggaran PPH pasal 25 untuk WP baru. Besarnya angsuran PPH pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi dengan 12. Yang dimaksud dengan penghasilan neto dalam ayat 1 adalah menyelenggarakan pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung besar penghasilan neto setiap bulannya.
Penghasilan neto fiskal dapat dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto dan peredaran atau penerimaan bruto. Untuk wajib pajak orang pribadi baru, jumlah penghasilan neto fiskal yang disetahunkan dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, angsuran PPh pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna dengan hak opsi. Besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna dengan hak opsi di sini adalah besar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal dan berdasarkan laporan keuangan triwulan yang terakhir yang disetahunkan lalu dikurang dengan pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu setelah itu dibagi menjadi 12 bulan. Yang ke-8, angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk WP, BUMN, dan BUMD. Besar angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama lain dalam bentuk apapun, kecuali wajib pajak bank dan sewa guna dengan hak opsi. Di sini adalah besar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal. Contoh dari badan usaha milik negara yaitu seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Pertamina, dan PT Garuda Indonesia, dan masih banyak PT-PT yang lainnya. Sedangkan contoh dari badan usaha milik daerah yaitu seperti Bank Pembangunan Daerah atau PPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, dan Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau Kota Bus. Angsuran PPh pasal 25 WP masuk bursa dan wajib pajak yang berdasarkan ketentuan yang diharuskan membuat laporan keuangan berskala. Angsuran PPh pasal 25 untuk WP/OP tertentu besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap satu bulan dari masing-masing tempat usaha. Sahabat mahasiswa sekalian, adapun kesimpulan dari penyampaian video kita pada kali ini, yaitu yang perlu kalian ketahui bahwasanya PPh pasal 25 itu membahas tentang pembayaran pajak baik orang pribadi maupun badan pada tahun berjalan yang bisa dibayarkan secara angsur setiap bulannya, dengan tujuan supaya orang yang wajib pajak tadi, baik orang pribadi maupun badan tadi, tidak merasa terbebani akan nominal pajak di akhir tahun yang akan mereka bayar. Sehingga pihak negara kita, negara Republik Indonesia, menyatakan bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan tentang bahwasanya boleh mencicil atau mengangsur pajak dengan cara membayarnya setiap bulan seperti itu. Dan di dalam pembayaran sendiri itu juga mempunyai tenggat waktu, dan paling lama itu pembayaran dilakukan pada tanggal 15 paling lama, dan ketika telah membayar baik sebelum maupun di tanggal 15-nya, yang kita bayarkan tadi akan diinput dan sampai di kantor pelayanan pajak itu paling lama itu tanggal 20 teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, misalnya teman-teman membayar pajak ini tanggal 15, tiba-tiba di tanggal 16 teman-teman cek, loh kok belum bayar itu. Jangan panik, karena paling lama itu diinput tanggal 20-nya. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya untuk perhitungan pajak itu sendiri, nah perhitungan PPh pasal 25 itu sendiri itu dihitung pada SPT tahunan pada tahun sebelumnya, setelah dipotong pajak PPh baik dari pihak pajak maupun pihak kredit pajak teman-teman sekalian. Seperti itu. Nah, jadi pada intinya PPh pasal 25 itu merupakan pembayaran pajak secara berangsur guna untuk meringankan beban si orang pribadi maupun badan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Arif Said beserta rekan-rekan dari kelompok 4 pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.